Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Borupinem, NIM 1325009. Kelas 1A, Manajemen Informatika, mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pada kesempatan kali saya akan mempresentasikan hasil tugas PPT saya yang telah saya buat bersama teman saya Putri Joli Kustari. NIM 1632500. Pendahuluannya, latar belakang. Perkembangan teknologi dan komputer yang pesat menuntut pemahaman komponen dan perawatan komputer. Komputer berperan penting dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan. Yang kedua, elemen sistem komputer, yaitu sistem komputer didukung oleh hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware manusia yang saling berhubungan untuk mengolah data menjadi informasi. Yang ketiga, rumusan masalah. Makalah ini membahas hardware, software, bentuk fitur, sistem operasi, utilitas program, dan bahasa pemrograman. Tujuannya untuk memahami hardware dan software, bentuk dan fitur software, serta pengertian sistem operasi, utilitas program, dan bahasa pemrograman. Hardware, yaitu tulang punggung fisik komputer, yang dimana hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat disentuh dan dirasakan. Ini mencakup perangkat nyata yang mendukung jalannya sebuah sistem komputer. Berbeda dengan software yang bersifat digital, fungsi utamanya meliputi pemrosesan data, yaitu CPU, penyimpanan data, yaitu hard drive, SSD, dan RAM. Interaksi pengguna dengan sistem, yaitu keyboard dan mouse, menyediakan output, yaitu monitor dan printer. Oh iya, ada juga hard drive, yaitu penyimpanan data permanen. Keyboard, perangkat input untuk data dan instruksi. Kamera, menangkap gambar atau video. Mikrofon, mengubah suara menjadi sinyal digital. Software, yaitu otak digital komputer. Software adalah bagian non-fisik komputer yang berisi perintah terprogram untuk menjalankan fungsi tertentu. Dikembangkan oleh developer menggunakan bahasa pemrograman. Software memfasilitasi pekerjaan manusia seperti menghitung, membuat dokumen, mengedit gambar, dan bermain game. Ciri-ciri software yaitu perangkat penunjang hardware, bersifat open source, freeware, shareware, atau commercial, dan membutuhkan file installer, mudah terserang virus komputer. Operation system, yaitu mengelola hardware dan menerjemahkan perintah pengguna, yaitu Windows, Mac OS. Programming language, yaitu bahasa untuk menulis programan, HTML, Java, PHP. Program aplikasi, perangkat lunak untuk tugas spesifik, Microsoft Word, dan lain-lain. Selanjutnya ada bentuk dan fitur software. Bentuk software berdasarkan fungsi. Software sistem mengelola perangkat lunak, mengelola perangkat keras, Windows, Mac OS. Software aplikasi membantu tugas pengguna, Microsoft Office, Home. Software utilitas, pemeliharaan sistem seperti antivirus, manajer file. Bentuk software berdasarkan distribusi. Yang pertama ada freeware, yaitu gratis, fitur terbatas. Shareware, uji coba gratis, lalu berbayar. Yang ketiga open source, yaitu kode sumber terbuka, dapat dimodifikasi. Dan yang keempat malware, berbahaya. Atau adware, spyware. Dan yang pertama ada fitur fungsional. Fungsi inti aplikasi, pencarian, penyuntingan. Fitur kenyamanan seperti antarmuka intuitif, notifikasi. Fitur keamanan, melindungi data, kontrol akses, enkripsi. Fitur kustomisasi, menyediakan tampilan atau fungsi. Dan yang kelima ada fitur integrasi, hubung dengan software lain. Yang keenam, fitur analitik, menyediakan data dan wawasan,
seperti laporan dan grafik. Sistem operasi, jembatan pengguna, dan komputer. Sistem operasi yaitu iOS adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer seperti hardware dan software yang berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat. Ini menyediakan lingkungan kerja yang terorganisir dan efisien. Fungsi utamanya yaitu mengatur dan mengontrol akses pengguna antar muka. Selain itu, antar muka pengguna yang intuitif. Dan yang ketiga, manajemen file dan pengelolaan memori. Dan yang keempat, ada menjalankan program secara efisien. Selanjutnya ada utilitas program, penunjang kinerja sistem. Program utilitas adalah aplikasi sistem yang menjalankan tugas pemeliharaan atau pengoperasian sumber sistem yang optimal. Mereka membantu mengelola fitur seperti keuntungan, mengelola data dan file efisien, menghapus file yang tidak perlu, meningkatkan keamanan sistem, menemukan file dan folder dengan mudah, meningkatkan kinerja sistem. Kerugiannya, ketidakstabilan sistem, positif falau atau antivirus, konsumsi sumber daya, masalah kompatibilitas, biaya, dan kesalahan pengguna. Selanjutnya yang ada yaitu bahasa pemrograman, komunikasi dengan komputer. Bahasa pemrograman adalah serangkaian perintah dan instruksi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan komputer, memungkinkan pembuatan situs web, aplikasi, game, dan lain-lain. Yang pertama ada high level language, yaitu mudah dipahami manusia, seperti Python, PHP, Java, yaitu versatil mendukung berbagai perangkat, seperti PC, smartphone, Visual Basic, dikembangkan Microsoft untuk aplikasi Windows. PHP digunakan untuk pengembangan website, WordPress, Facebook. Python, bahasa level tinggi, mudah dipelajari untuk berbagai fungsi seperti Instagram, Google. Bahasa C, bahasa pemrograman tertua, dasar banyak bahasa modern. Yang kedua itu ada low level language, yaitu bahasa mesin, bahasa binar atau instruksi sederhana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.